Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Chelsea akhirnya resmi mendatangkan bek Leicester City Wesley Fofana. Kepastian transfer Fofana diumumkan di situs resmi klub Rabu 31 Agustus malam WIB. Setelah selesai tes medis, Fofana resmi dikontrak 7 tahun sampai 2029. Fofana dibanderol 70 juta pounds yang nantinya bertambah menjadi 75 juta pounds atau 1,29 triliun rupiah dari bonus penampilan. Kepindahan Fofana ini sekaligus mengakhiri saga transfer dalam beberapa pekan terakhir. Leicester sempat 3 kali menolak tawaran Chelsea yang membuat Fofana ngambek dan tidak mau bermain lagi dalam 2 pekan terakhir. Everton memastikan tak akan melepas Anthony Gordon ke Chelsea. Seperti diberitakan sebelumnya, Anthony Gordon yang tampil mantap bersama Everton musim lalu ada di daftar teratas incaran Chelsea. Tak mau membuang waktu, Chelsea sudah sejak sepekan lalu mendekati Everton. Namun dilansir 90 Min, Everton bersikeras kalau Gordon tidak akan dijual berapapun harganya. Sebab Gordon adalah pemain penting tim sekota Liverpool itu dan jadi aset untuk masa depan Everton. Hal itu juga langsung dibenarkan oleh manajer Everton, Frank Lampard. Juventus resmi mendapatkan Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Kedatangan Paredes diumumkan Juventus Rabu 31 Agustus malam WIB. Gelandang 28 tahun itu dipinjam dari PSG hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Paredes menjadi rekrutan ke-8 Juventus pada bursa musim panas 2022. Serie A bukan hal yang asing buat Leandro Paredes. Sebelum bergabung ke Juventus, ia pernah berkarir di tim Italia lainnya, semisal Chievo Verona, Empoli, hingga AS Roma. Alexander Isak sudah resmi bergabung dengan Newcastle United musim panas ini. Uang sebesar 63 juta pounds kabarnya digelontorkan The Magpie untuk bisa mendatangkan penyerang 22 tahun asal Swedia itu dari Real Sociedad. Melansir dari Mundo Deportivo, Isak juga sebenarnya sempat didekati oleh Manchester United. Manchester United bahkan sudah melakukan penjajakan awal berupa pendekatan personal ke kubu Isak. Namun pada prosesnya, Isak yang punya 37 caps di timnas Swedia menerima tawaran dari Newcastle United yang disebutnya memainkan sepak bola atraktif. Arsenal berhasil meraup poin penuh saat menghadapi Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Arsenal versus Aston Villa tersaji pada pekan kelima Liga Inggris, Kamis 1 September dini hari WIB. Arsenal unggul duluan di babak pertama lewat Gabriel Jesus di menit ke-30. Di babak kedua, Aston Villa sempat samakan kedudukan lewat Douglas Luiz di menit ke-74. Namun Martinelli membawa Arsenal unggul lagi di menit ke-77. Skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Arsenal. The Gunners terus kukuh di puncak klasemen Liga Inggris sementara dengan 15 poin dari 5 laga. Manchester City mampu pesta gol saat menjamu Nottingham Forest di lanjutan Liga Inggris. Manchester City versus Nottingham Forest berlangsung di Etihad Stadium Kamis 1 September dini hari WIB pada pekan kelima Liga Inggris. Erling Haaland langsung bikin hat-trick saat laga berjalan 38 menit. Babak pertama ditutup dengan keunggulan tuan rumah 3-0. Di babak kedua, Joao Cancelo dan brace dari Julian Alvarez menambah gol Manchester City. The Citizens amankan 3 poin dengan kemenangan telak 6-0. Tottenham Hotspur bermain imbang saat menghadapi West Ham dalam laga bertajuk Derby London. West Ham United versus Tottenham Hotspur panasi pekan kelima Liga Inggris pada laga Derby London Kamis 1 September dini hari WIB. Tottenham unggul di babak pertama via gol bunuh diri Thilo Kehrer di menit ke-34, kala dirinya coba menyapu umpan Harry Kane. West Ham samakan kedudukan di babak kedua lewat Soucek di menit ke-55. Hingga laga tuntas, skor akhir adalah 1-1. Liverpool memetik kemenangan dramatis saat menjamu Newcastle United. Liverpool menghadapi Newcastle di Anfield pada Kamis 1 September 2022 dini hari WIB. Si Merah tertinggal lebih dulu usai The Magpie membuka keunggulan dari Alexander Isak di babak pertama. Usai turun minum, Liverpool bangkit dengan mencetak 2 gol balasan. Roberto Firmino melahirkan gol balasan tim tuan rumah setelah laga melewati sejam.
Lalu pemain pengganti Fabio Carvalho menjadi pahlawan dengan golnya di detik-detik terakhir permainan. Berkat kemenangan ini, Liverpool berhak naik ke peringkat 5 klasemen Liga Inggris. Juventus meraih poin penuh saat bersua Spezia dalam lanjutan Serie A. Giornata keempat Liga Italia 2022-2023 mempertemukan Juventus versus Spezia. Duel digelar di Allianz Stadium Kamis 1 September 2022 dini hari WIB. Para penggemar Juventus bersorak ketika laga baru berjalan 9 menit. Dusan Vlahovic berhasil membuka keunggulan buat Bianconeri. Di masa injury time, Arkadiusz Milik mencetak gol untuk Juventus dan memastikan Juventus menang 2-0 atas Spezia. Tambahan 3 angka membawa Juventus naik ke posisi keempat klasemen sementara dengan 8 poin. Sementara itu, Spezia tertahan di urutan 13 dengan 4 poin. Bayer menggulung tim Divisi 3 Victoria Cologne dengan skor 5-0 dalam ajang DFB Pokal 2022-2023. Dairoten unggul 2 gol di babak pertama berkat Ryan Gravenberch dan Matthijs Tel. 3 gol lain diciptakan Bayer selepas jeda pertandingan masing-masing dari Sadio Mane dan pemain-pemain pengganti macam Jamal Musiala dan Leon Goretzka. Skor 5-0 tak berubah hingga laga tuntas. Bayern Munich melewati babak pertama di DFB Pokal 2022-2023 dengan kemenangan mudah. Paris Saint-Germain meraih kemenangan di markas Toulouse dalam pertandingan Liga Prancis. Pekan kelima Liga Prancis 2022-2023 menggelar duel Toulouse versus PSG. Pertandingan berlangsung di Stadion Toulouse Kamis 1 September dini hari WIB. Neymar berhasil mencetak gol pada menit ke-37. PSG kemudian menggandakan keunggulan 5 menit setelah babak kedua berjalan lewat aksi Kylian Mbappe. Juan Bernat membobol gawang Toulouse usai mendapat bola muntah di kotak penalti. Laga tuntas dengan kemenangan PSG 3-0. Kemenangan ini membawa PSG ke puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan 13 poin. Anthony dikritik habis pelatih Ajax Amsterdam Alfred Schreuder. Anthony selangkah lagi gabung MU setelah mencapai kata sepakat dengan Ajax terkait transfer 100 juta euro. Anthony yang sudah ngebet gabung Manchester United pun langsung pasang aksi dengan mogok bermain dan berlatih. Anthony sudah absen di 2 laga terakhir Ajax menghadapi Sparta Rotterdam dan FC Utrecht. Hal ini rupanya bikin kesal Schreuder sebagai pelatih karena Anthony dinilai tidak profesional. Anthony seharusnya tidak bersikap demikian dan tetap beraktivitas normal bersama klub sampai kesepakatan transfer benar-benar dicapai. Pierre-Emerick Aubameyang mengalami cedera rahang akibat diserang perampok. 4 perampok menyatroni kediaman Aubameyang di kawasan Castel de Fels, Barcelona, Minggu 28 Agustus malam waktu setempat. Tidak hanya dirampok, Aubameyang juga mendapat kekerasan. Melansir akun Twitter pribadinya, Pierre-Emerick Aubameyang buka suara perihal situasi yang dialaminya saat ini. Pemain asal Gabon itu mengalami cedera pada rahangnya akibat ulah para perampok. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, masih berharap kedatangan bek tengah baru. Inter butuh setidaknya 4 bek tengah untuk rotasi yang akan dilakukan menghadapi jadwal yang padat. Harapan yang sempat mati akhirnya muncul lagi. Ini setelah Inter Milan berencana melepas Robin Gosens di Bayer Leverkusen dengan bandrol 30 juta euro. Uang ini nantinya juga bisa dialokasikan untuk merekrut bek tengah sekaligus bek kiri pengganti Gosens. Oleh karenanya, dilansir Football Italia, Inzaghi berharap betul keinginannya mendatangkan Acerbi atau bek tengah baru lainnya bisa terwujud. Manajer The Reds, Jurgen Klopp, bersimpati atas dipecatnya Scott Parker dari jabatannya. Parker dan The Cherries mendapat mimpi buruk saat melawat ke Anfield Sabtu 27 Agustus. Bournemouth dibantai dengan skor 0-9. Hasil memalukan ini membawa korban. Scott Parker yang dihentikan dari posisinya sebagai manajer Bournemouth. Melansir situs ESPN, pemecatan Parker ini mengundang simpati banyak pihak, tak terkecuali Klopp. Klopp merasa manajemen Bournemouth tidak adil dengan memecat Parker di saat tim tidak mendapat suntikan dana untuk belanja. Inter Milan berencana melepas Gosens ke Bayer Leverkusen. Gosens sejatinya baru ditebus dari Atlanta Januari lalu dengan bandrol 18 juta euro. Tapi cedera dan inkonsistensi penampilan membuat Gosens kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Dilansir Sky Sport Italia,
Inter berencana menjual Gosens ke Bayer Leverkusen. Klub Jerman itu bersedia meminjam Gosens semusim dulu dengan biaya 2 juta euro. Inter dan Leverkusen sampai saat ini dikabarkan masih mendiskusikan soal kepindahan Gosens tersebut. Paulo Dybala merasa senang setelah mencetak gol untuk AS Roma. Dybala membuka rekening golnya untuk Roma saat berhadapan dengan AC Monza di pekan keempat Serie A. Dia bahkan mencetak brace di laga tersebut. Saya sangat senang dengan kemenangan ini dan kami harus terus berkembang, ujar Dybala kepada DAZN usai pertandingan. Paulo Dybala kini total sudah mencetak 100 gol selama berkarir di Serie A. Sementara itu, berkat kemenangan atas Monza, AS Roma untuk sementara memimpin klasemen Liga Italia dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Erik ten Hag mengisyaratkan Cristiano Ronaldo bertahan di Manchester United. Ronaldo santer diberitakan mau cabut dari MU. Bintang Portugal itu ingin hengkang karena masih mau bertanding di Liga Champions. Spekulasi masa depan Ronaldo lantas mendapat sorotan manajer MU Erik ten Hag. Dilansir Sky Sports, pria Belanda tersebut mengaku masih memperhitungkan kualitas CR7 meski timnya baru saja merekrut Anthony dari Ajax Amsterdam untuk menambah daya serang. Dengan pernyataan itu, maka Erik ten Hag mengisyaratkan Cristiano Ronaldo akan bertahan di Manchester United musim ini. Manchester City selangkah lagi mendapatkan bek Borussia Dortmund, Manuel Akanji. Dikutip The Athletic, Akanji mulai kehilangan tempatnya di tim inti Dortmund usai kedatangan Niklas Süle dan Nico Schlotterbeck. Tahu si pemain tak ingin memperpanjang masa tinggalnya di Dortmund, Manchester City langsung memberikan tawaran menggiurkan senilai 17,5 juta euro yang diterima klub. Manuel Akanji bermain di Dortmund sedari 2018 setelah dibeli oleh FC Basel. Pemain asal Swiss itu punya 158 penampilan dan 4 gol.